Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Kumlasari dari kelas 1A NIM 2261005. Apakah kamu sudah pernah mendengar istilah siklus Krebs? Pengertian siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan siklus yang digunakan untuk organisme untuk menghasilkan energi. Karena siklus ini juga menghasilkan asam sitrat, siklus ini kerap kali disebut dengan nama siklus asam sitrat. 8 tahapan siklus Krebs. 1. Pembentukan sitrat. Tahap pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi pergabungan molekul asetat CoA dengan oksalosetat yang membentuk asam sitrat, dibentuk oleh enzim asam sitrat sintesis. Yang kedua, perubahan sitrat. Pada tahap yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akoteinasi yang mengandung Fe2. Yang ketiga, dekarboksilasi. Tahap ketiga, terjadinya proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahap sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosetat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenesis. Pada tahap ini juga isositrat diubah menjadi alfa-ketolutarat oleh enzim yang sama dengan dibantu NADH. Perubahan alfa-ketolutarat. Tahap keempat, terjadinya proses perubahan alfa-ketolutarat menjadi suksinal CoA oleh enzim alfa-ketolutarat kompleks dan proses oksidasi. Yang kelima, perubahan suksinin CoA. Tahap kelima, suksinin CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim. Tahap perubahan ini dibantu juga oleh Mg2 dan GDP yang dengan absorb membentuk GTP. GTP ini juga yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibantukan jaringan. Yang keenam, pengoksidasian suksinat. Tahap keenam, pada tahapan ini suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenesis. Yang ketujuh, hidrasi. Tahap ketujuh adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon C sehingga menghasilkan produk berupa malat. Pengoksidasian suksinat. Tahap ke-8, malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksalosetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenesis. Oksalosetat kemudian akan mengangkat asetat CoA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahap ini juga berubah NADH. Baiklah, dari situlah kesimpulan saya. Kalau ada kesalahan, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, untuk mencukupi kebutuhan energi, maka siklus Krebs harus berlangsung selama 2 kali. Hal ini dikarenakan reaksi oksidasi pada molekul glukosa